Selamat datang di playlist JavaScript. Hari ini akan saya bahas mengenai operator JavaScript. Apa aja operator dan macam-macamnya bisa simak di video ini. Apa itu operator? Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Operator dalam pemrograman terbagi dalam 6 jenis. Ini biasanya umum dimiliki oleh hampir semua bahasa pemrograman. Yang pertama ada operator aritmatika, yang kedua ada operator penugasan atau assignment, yang ketiga ada operator relaksasi atau perbandingan, yang keempat ada operator logika, yang kelima ada operator bitwise, yang keenam adalah operator ternary. Dan ini operator wajib ada di setiap bahasa pemrograman dan harus dipahami. Yang pertama adalah operator aritmatika pada JavaScript. Operator ini bertujuan untuk melakukan operasi aritmatika seperti pengulangan, penjumlahan, dan lain-lainnya. Jadi intinya dia melakukan matematika untuk bahasa pemrograman. Nah, itu operator aritmatika. Nah, ini sudah saya kasih apa saja yang terkandung dalam operator aritmatika ada di PPT ini beserta contohnya. Untuk kita pakai konsol, outputnya bisa pakai konsol, bisa pakai segala macam jenis output yang tersedia di JavaScript. Pada operator penggabungan teks ini khusus untuk string. Nah, jadi kalau kita melakukan operasi terhadap pada string itu menggunakan penjumlahan. Terus hasilnya itu disebut dengan penggabungan. Kenapa bukan penjumlahan? Karena dia berdata string. Ini contohnya 10 tambah 2. Jadi 10 nya itu string, 2 itu string, hasilnya tidak 12 tapi 102. Terus saya jelaskan alasannya kenapa tidak 12, karena dia diapit dengan tanda petik ganda, bukan bernilai integer atau float atau double. Terus yang kedua, operator penugasan pada JavaScript. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Ini biasanya digunakan untuk mengisi nilai variabel. Jadi, misalnya ada A, kita isi 19. Maka untuk dideklarasikan di JavaScript itu menggunakan sama dengan. Nah, kalau misalnya kita ingin yang lain, jadi kita tugaskan pengisian dan penambahan, jadi simbolnya adalah plus sama dengan. Begitu juga yang lain. Nah, bedanya sama aritmatika apa? Kalau aritmatika itu hanya melakukan operasi aritmatika saja. Kalau penugasan itu dia memberikan tugas dan melakukan operasi matematikanya. Yang ketiga, contohnya seperti ini. Ada jumlah viewernya, kita masukkan 12, terus kita tugaskan juga tambah 1. Nah, seperti sudah saya jelaskan bedanya operator aritmatika dengan operator penugasan. Terus yang ketiga, operator pembandingan pada JavaScript. Nah, ini tujuannya untuk membandingkan dua nilai. Dia menghasilkan sebuah nilai boolean, yaitu nilainya true dan false. Nah, ini ada macamnya di operator perbandingan. Nah, pertanyaannya apa bedanya sama dengan 2 dengan 3 sama dengan? Bedanya itu
hanya akan membandingkan nilainya saja kalau di dua simbol sama dengan. Sedangkan kita menggunakan 3 simbol sama dengan akan membandingkan dengan tipe datanya juga. Begitu. Jadi seperti contoh, kalau kita pakai 3, yang dibandingkan adalah tipe datanya. Misalnya kita menggunakan tipe data string, terus kita bandingkan tipe data integer, maka hasilnya akan false. Tapi kalau kita menggunakan 2 simbol sama dengannya, maka dia hanya nilainya saja. Begitu. Terus yang keempat ada operator logika pada JavaScript. Nah ini dia menggunakan 2 nilai boolean. Terus hanya 3 saja operatornya, yaitu and, or, dan negasi. Terus yang kelima, between pada JavaScript ini hanya untuk bit. Terus dia berlaku juga untuk tipe data int, long, short, char, dan bit. Kalau operator ini akan menghitung dari bit ke bit. Nah, seperti itu. Konsepnya memang hampir sama dengan operator logika, bedanya dia lebih ke arah biner saja. Kalau untuk between sini, yang terakhir adalah operator ternary. Nah, operator ternary ini dikenal operator kondisi, karena kenapa? Dia sebenarnya ini persingkatan dari kondisi. Jadi kondisinya misalnya kita if else hanya disingkat ternary saja. Jadi hanya menghasilkan satu line saja gitu. Kalau misalnya kita pakai if else itu biasanya menghasilkan 4-5 line atau baris. Tapi hanya dengan menggunakan ternary ini hanya menghasilkan satu line atau baris saja. Dan ini saya tidak bahas terlalu banyak di bagian ternary karena saya akan bahas di bagian kondisi, sehingga bisa menghasilkan perbedaan menggunakan ternary, terus if else biasa maupun switch. Sekian dari tutorial hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.